Suara PKI, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, alhamdulillah wa syukurillah, sekarang di Taiwan menunjukkan jam 10:50 PM. Yang mana daerah bawah Changhua, Yuanlin dan sekitarnya suhunya sekarang 25 derajat Celcius. Jadi agak dingin ya karena hujan terus. Dan untuk pengetahuan teman-teman, penukaran uang di aplikasi Indogo 1 NT-nya sekarang 519 guys. Jadi naik ya. Sekarang 519. Oke, kali ini Suara TKI mempunyai berita yang mana dilansir dari Suara BMI yang bertemakan 13 pekerja migran ditangkap dan didenda dalam 2 hari. Mengaku tak tahu aturan terbaru. Kejadian kumpul di toko Indonesia terulang lagi. Wah. Wis angel. Oke teman-teman, seperti biasa yang belum tekan tombol merah atau subscribe atau berlangganan, silahkan tekan tombol merahnya dan aktifkan tanda loncengnya. Kenapa? Agar selalu tahu berita-berita terbaru di Suara TKI. Banyak pengetahuan, banyak pengalaman, dan tentunya akan bertambah wawasan. Jadi tekan tombol merahnya dan aktifkan tanda loncengnya. Sudah? Kita lanjut. Dalam 2 hari kepolisian Beidio, Kabupaten Changhua, Taiwan setidaknya mengamankan 13 pekerja migran dari berbagai tempat karena melanggar aturan protokol kesehatan yang berlaku. Pelanggaran mereka beragam, ada yang berkumpul lebih dari 4 orang dan ada juga yang makan di toko Indonesia di dalam ruangan berjumlah 6 orang. Aduh, gimana nih anak? Nggak tahu apa ya berita gembar-gembor kok masih aja ngeyel. Kasus pertama, kepolisian Beidio menerima laporan masyarakat bahwa ada sekelompok pekerja migran yang berkumpul dan makan-makan di malam hari yang membuat kebisingan. Nah tuh, udah makan kumpul berisik lagi. Mendapat laporan masyarakat, polisi langsung bergegas ke lokasi dan benar saja ada kota Beidio di pegunungan jalur air Kota Praja Changpitao. 9 orang ditangkap, 4 pekerja migran asing dan 2 kelompok yang bertanggung jawab berkumpul untuk makan dan minum. Melanggar peraturan yang melanggar pertemuan lebih dari 5 orang di dalam ruangan. Wah. Mereka kemudian dilaporkan ke Departemen Imigrasi untuk diurus dokumennya karena kondisi swasta dan dikirim ke Biro Kesehatan Changhua untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya. Nah lo kena kau. Di tempat lainnya, polisi juga menggerebek sebuah toko Indonesia di Jalan Zhongshan di Kota Praja Beidio dan menangkap 4 pekerja migran Indonesia di dalamnya yang sedang makan, termasuk seorang pekerja kaburan. Wah, gawat nih. Ada kaburannya, guys. Mereka yang resmi harus bertanggung jawab ke Departemen Kesehatan dan harus membayar denda 60.000 NT, guys. Sedangkan yang kaburan akan dikirim ke Departemen Imigrasi untuk mempertanggungjawabkan atas statusnya dan juga Departemen Kesehatan atas pelanggaran prokes. Nah loh, repot kan? Cabang Kepolisian Beidio menyuruhkan bahwa pabrik dan agensi yang mempekerjakan pekerja migran asing harus memberitahu mereka langkah-langkah pencegahan epidemi kepada mereka untuk menghindari pertemuan berulang lebih dari 5 orang di dalam ruangan
dan 10 orang di luar ruangan. Itu sebenarnya udah tahu, cuman bandel paling. Dan juga pergi ke tempat makan untuk makan di sana dan pelanggaran epidemi lainnya. Untuk menjaga Taiwan tetap aman dan siaga level 3 ini, polisi mau tidak mau harus menindak tegas tanpa kompromi kepada siapapun yang melanggarnya. Nah, itu dia guys. Jadi di sini udah diterangkan ya, padahal di berita, di Facebook, juga YouTube saya ya berulang kali disebarkan, yaitu intinya agar teman-teman tuh pada tahu ya. Jadi tidak boleh makan di luar, apalagi ini di warung Indo sampai berkumpul banyak banget ya, 13 pekerja migran. Ya Allah, apa mereka nggak tahu apa gimana ya? Saya pun heran dengan orang kita ya, udah tahu diomongin tidak boleh keluar, apalagi makan-makan maksudnya makan di luar, apalagi ini makan di warung Indo ya. Masih saja ini makan di warung Indo, dan akhirnya kena denda satu orang tuh 60.000 guys. Wah, disayangkan kan, 60.000 loh. Oke teman-teman, sekarang kita akan sambung, yaitu berita yang mana untuk menyangkut teman-teman bagi siapa yang pengen pulang ke Indonesia ya. Yang mana di sini ada berita mengejutkan ya, yang mana di sini bertemakan Taiwan stop penerbangan ke Indonesia, TKI dihimbau untuk tidak pulang dulu. Terlanjur beli tiket dan hangus, bakal ada ganti rugi jika mau perpanjang kontrak. Nah, itu dia teman. Jadi, dan ini uraiannya ya. Ada informasi mencengangkan dari maskapai Taiwan hari ini, di mana mereka mengumumkan bahwa mulai tanggal 27 Juni hingga 14 Juni mendatang, mereka tidak ada lagi penerbangan ke Indonesia. Nah loh, Hari ini sontak membuat para PMI yang akan pulang mengalami kebingungan. Pasalnya, sudah banyak sekali PMI yang memesan tiket untuk kepulangan di tanggal tersebut. Nah, makanya dengerin. Menurut Bocikrak, yang dikonfirmasi admin mengatakan kalau penerbangan yang ditiadakan saat ini masih 2 maskapai, yaitu China Airlines dan Eva Air. Sedangkan untuk maskapai seperti Scott dan Tiger belum ada informasi. Nah, jadi ini teman-teman, bagi yang mau pulang itu sekarang sudah tidak bisa ya, di cancel dulu, karena di sini untuk alasannya belum diterangkan sih ya. Coba kita lanjutkan. Sementara itu informasi lain, MOL atau Departemen Tenaga Kerja Taiwan juga menghimbau untuk para TKI untuk tidak pulang dulu. Nah, mereka memberikan keistimewaan kepada pekerja migran dan boleh memperpanjang kontrak walaupun sudah 12 atau 14 tahun bekerja di Taiwan. Nah, tuh dia, hore kan. Jadi nggak usah pulang dulu. Kalaupun udah mentok nyampe 12 tahun formal dan 14 tahun buat informal, itu bisa diperpanjang guys ya, ditambah seperti yang saya pernah di video sebelumnya ya. MOL Taiwan berusaha untuk menekan mobilitas pergerakan pekerja migran. Pekerja migran baru tidak boleh masuk Taiwan, dan pekerja migran yang sudah di Taiwan diharapkan untuk bisa melanjutkan kontraknya di majikan yang sama. Majikan baru juga memperkerjakan pekerja migran yang sudah berbeda di Taiwan, dan diharapkan agar pekerja migran tidak mengambil izin cuti atau pulang ke tanah air. Nah, itu jadi dia dihimbau untuk tidak pulang dulu, tidak untuk cuti dulu, dan apabila kontraknya sudah habis, formal 12 dan informal 14 tahun, itu ada kebijakan yaitu bisa diperpanjang 1 tahun guys ya. Jadi di sini saya rasa ada kesadarannya ya dari Taiwan, jadi emang tidak bisa untuk pulang, dan di sini dikasih
apa itu, untuk bisa memperpanjang kontrak ya walaupun sudah finish. Oke, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat, dan apabila ada yang kurang mengerti atau kurang paham silahkan tuliskan komentar kalian. Saran Saputra, Suara TKI.